Namun, anehnya kenakalan dari seorang Eza itu membuat mata para kaum Hawa limbung. Sepertinya mereka tidak memperdulikan kenakalan Eza yang di luar batas, karena ketampanannya seperti dewa Yunani. Siapa sih yang tidak menginginkan alias mencintai seorang yang tampannya begitu sempurna? Apalagi zamannya sekolah menengah ke atas yang orang-orang pasti berlomba untuk memiliki kekasih yang tampan, untuk dipamerkan kepada teman-temannya di gengnya. Kembali lagi dengan seorang yang bernama Fiona. Dia duduk di depan cermin memandang pantulan dirinya. Fiona memang bukan perempuan pendiam, tapi dia juga bukan perempuan yang banyak tingkah. Dirinya juga baru tahu kalau ternyata pria yang sudah menjadi suami sahnya menurut agama dan negara adalah siswa di SMA Galaksi, yang artinya dia satu sekolah dengannya. Mengapa dia sama sekali tidak tahu akan sosok Eza? Memang benar, Fiona sesekali pernah mendengar namanya, tapi tidak dengan orangnya. Lebih tepat, Fiona tidak peduli karena selama di sekolah dia selalu berangkat paling awal, dan waktunya istirahat dia memilih untuk di kelas atau ke perpustakaan. Fiona bukan perempuan yang tertutup juga. Tentu saja dia mempunyai teman, tapi tidak terlalu banyak. Lo anak Galaksi kan? Pertanyaan tiba-tiba dari Eza yang baru saja masuk kamar membuat Fiona sedikit terkejut. Iya, aku anak Galaksi, jawab dia yang sedikit canggung dan takut karena baru menyadari ternyata Eza yang menikah dengannya adalah Eza yang mempunyai banyak masalah di sekolah. Tentu tahu Fiona karena mendengar cerita dari teman-temannya. Dia juga baru menyangkut pautkan semua pikirannya tadi. Itu artinya lo tahu gue siapa? Eza yang langsung memilih rebahan di kasurnya tanpa menatap ke arah Fiona sama sekali yang sekarang sudah sah sebagai istrinya. Fiona mengangguk penuh pelan tanpa menjawab apapun dari Eza, membuat laki-laki yang sedang tiduran itu menunggu jawabannya. Lo tuli, gue nanya. Dia yang langsung marah-marah membuat Fiona menjadi takut. Padahal tadi dia sudah menganggukkan kepalanya. Mungkin karena Eza tidak memperhatikannya. Iya, aku tahu, Fiona menjawab dengan penuh takut. Ternyata lo harus dikasarin dulu baru mau jawab. Eza yang kemudian bangun dari rebahannya dan melangkah mendekati Fiona. Fiona yang merasakan didekati Eza menjadi tegang dan tangannya memilin roknya sendiri. Berarti lo juga pasti tahu kalau game ini milik Gladys kan? Buru-buru Fiona menganggukkan kepala ketika Eza sudah mengusap lembut surai kepalanya. Bagus, kalau gitu lo jangan pernah sekalipun merasa gue ini milik lo. Paham? Dia yang sudah mengganti usapan lembut itu dengan menarik rambut Fiona secara kasar. Satu lagi, gue gak mau kalau orang tua kita tahu tentang ini. Selama ada mereka, gue mau kita pura-pura menjadi pasangan suami istri yang baik. Dan jangan pernah tunjukin wajah lo sama sekali di sekolah seperti sebelumnya. Eza yang memperingati Fiona
karena dia tidak mau ada orang yang tahu. Jangan pernah lo bicarain tentang pernikahan kita juga. Awas aja kalau sampai ada orang yang tahu. Ancamnya penuh dengan tatapan tajam pada Fiona. Iya, aku tahu. Fiona yang buru-buru menjawab sambil meringis karena rasa sakit atas jambakan Eza. Entahlah, Fiona tidak tahu dengan pernikahannya ini apakah akan berlangsung lama atau justru seumur jagung. Lelaki itu tersenyum ketika melihat dia yang begitu penurut. Lalu Eza segera melepaskan tarikan rambutnya ketika mendengar ada suara ketukan pintu. Tok, tok, tok.